Shalom, Jemaat GPBS Palu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya boleh berjumpa lagi dalam ibadah online kali ini. Sebelum mengikuti ibadah online hari ini, mari siapkan diri kita untuk menerima lawatan Tuhan. Dan berikut saya sampaikan panduan mengikuti ibadah online hari ini. Yang pertama, siapkan diri kita untuk beribadah karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikutilah setiap acara ibadah, turut bernyanyi ketika puji-pujian, dan membaca ayat ketika pengkhotbah menunjuk ayat Alkitab, dan berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, pakailah pakaian yang sopan dan duduklah dengan rapi. Selamat beribadah dan menerima pujian dan lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita yang luar biasa kalau kita boleh hadir di tempat ini, boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Seberapa banyak yang merasakan sukacita Tuhan pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangan? Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Sebab Dia Allah yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita semua. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Saja kita semua satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami semua. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan atas perlindungan-Mu, pertolongan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami semua. Kami datang membawa pujian kami, penyembahan kami hanya kepada Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang agung dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Memberkati akan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami datang menaikkan pujian kami, penyanjungan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. di hadapan hadirat-Mu Bapa. Saja kita semua bangkit berdiri. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku
hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. dalam hidupku selalu Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. kami datang menyembah-Mu, naikkan pujian, oh Yesus. Pengurapan-Mu turun atas hidup kami, Engkau mulia, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang mulia. Kami memuji kebesaran-Mu, hanya Kau yang layak
saja yang menaikkan ini pujian ini, kami memuji. Buat kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kami kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Lebih lagi saudara. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami semua. Dan pada pagi hari ini kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita Allah luar biasa dalam hidup kita. Amin. Ya, sukacita Allah terpancar dari setiap ekspresi kita. Boleh lihat kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik. Kita berikan kata-kata yang memberkati, saling berjabat tangan. Katakan Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya persilakan duduk. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditemukan.
besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. sekali lagi saja kita semua bangkit berdiri. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya, Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. sekali lagi kita berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Berapa banyak yang percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara? Amin. Amin. Mari beri tos pada kiri kanannya, katakan, ku diberi kuasa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, untuk kuasa yang Kau berikan kepada kami, untuk menginjak musuh-musuh kami. Mari kita bersuka cita, sebab kuasa dari Tuhan diberikan bagi setiap kita. Sama-sama katakan, Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. di bawah kaki. Mari kita pakai Kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sama-sama serukan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, ku diberi Kuasa dari Raja mulia, menyatukan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai Kuasa Raja mulia. Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah, bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Katakan, ku berdiri
bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Mari kita taklukkan musuh-musuh kita. Di bawah kakiku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah, sekali lagi katakan, bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama serukan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala saudara. Mari bersyukur sebab kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kita dan ada di pihak kita. Haleluya. Bersama dengan Tuhan, kita tidak takut menghadapi apapun juga. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. sekali lagi, terpujilah Segala raja. Berikan sorak-sorai terbaik lagi, Raja segala raja. Haleluya. Silakan untuk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, selamat datang seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur diberikan lagi kesempatan anugerah bagi kita untuk beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua saudara yang telah hadir, baik dalam ruangan ini maupun yang ada di luar ruangan, maupun juga yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Tuhan memberkati. Kita akan sambut saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini, yang saya sebutkan namanya, silakan berdiri untuk didoakan. Dan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nasario Perapi, Nova Mustafin, Lili Susilo, Nelly Kormelia, Jati Purnomo, Damardes Langan, Luciana Chandra, Siska Limbunan, Chelsea Noviantiones. Silakan berdiri, ada. Puji Tuhan, kita akan doakan. Bapa di sorga, kami datang bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, mensyukuri segala kemurahan pengasihan Tuhan untuk tambahan usia yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Kiranya Tuhan Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan kerinduan hati mereka, buka jalan campur tangan Tuhan mengadakan segala perkara.
Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani mereka, semuanya diberkati Tuhan. Buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan, dan mohon Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, pertolongan perlindungan-Mu daripada segala yang jahat, apapun bentuknya, dari manapun datangnya, dalam nama Tuhan Yesus, patah, hancurkan dan singkirkan dari hidup mereka. Berkat Allah kiranya turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua doa, partisipasi, pemikiran, tenaga, dana, apapun bentuknya yang saudara sudah persembahkan untuk pekerjaan Tuhan melalui finishing daripada rumah ibadah atau gereja yang sedang dibangun. Puji Tuhan, memang tahap-tahap akhir tentu saja ada yang perlu kita gumuli lagi, terutama juga di dalam lanjutan. Tadi ada istilah lanjutan pembayaran daripada beberapa material-material yang finishing, karena AC sudah hampir selesai. Dan itu juga semuanya sesuai dengan aturan-aturan pembayaran, ada tahap-tahap pembayaran. Jadi ada yang sudah dipanjar, DP ada sekian, dan itu yang tadi ditayangkan ya. Tapi kami akan lakukan sesuai dengan urutan prioritas ya. Karena minggu-minggu depan ini AC akan dites untuk adanya kebocoran atau tidak. Dan setelah selesai maka itu akan kita selesaikan juga pembayarannya. Demikian juga tadi ada yang belum masuk ya. Tadi ada Videotron, sebagian sudah 50% sudah dibayar, dan itu sudah lama Videotronnya itu tiba, tetapi belum bisa dipasang oleh karena masih banyak debu. Ataupun masih ada pekerjaan finishing dalam ruangan. Jadi Videotron ini akan dipasang setelah peralatan multimedia juga sudah tersedia. Tadi peralatan multimedia mungkin belum sempat kami sampaikan, sekitar 170 juta untuk peralatan multimedia yang menyertai dengan Videotron tersebut, karena peralatan multimedia yang kita pakai sekarang ya sebagaimana adanya yang kita lihat, yang sebagian besar sistemnya dan juga keberadaan sesuai dengan kondisi yang ada sekarang mungkin terpakai di tempat lain ya, itu yang kita sesuaikan. Sound system juga masih dalam penawaran, oleh karena orangnya sudah datang survei, analisa suara dan kebutuhan juga sudah dianalisa dan sudah masuk analisanya, sekaligus juga sudah masuk nilainya. Jadi kami belum deal, diberikan waktu 30 hari untuk deal. Ya, jadi kami masih pertimbangkan tersebut. Jadi tahap demi tahap apapun yang diperlukan, kita percaya Tuhan campur tangan, Tuhan sudah memulai, Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita akan lanjut memuji dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau dalam kehidupan kami ya Yesus Tuhan. Sungguhnya Engkau yang layak dipuji dan diagungkan. Dan kami mau selalu dan semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. mari bersama-sama kita naikkan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Segala, katakan segala kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mari bersama-sama. Benar ya Tuhan, ini segala pujian dan penyembahan kami hanya kepadamu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memujimu, ku
mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Kau yang layak. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Kau yang layak. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Amin. Tuhan di atas segala Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian, penyembahan. Hanya Engkau satu-satunya yang patut kami sembah dan tinggikan. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin juga mendengarkan akan suara-Mu melalui hamba-Mu sebentar. Kiranya Tuhan boleh mengurapi kami semuanya dan juga khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Kiranya semuanya boleh diurapi oleh Tuhan, diberikan hikmat, pengertian dan roh wahyu-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menangkap, mengerti, memahami, serta melakukan semua apa yang Kau kehendaki di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita buka Alkitab kita masing-masing. 1 Tesalonika 4 ayat 13. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Jika saudara sudah temukan, mari kita akan sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Sudah temukan? Kita baca 2, 3. Ya, puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi kita lanjut belajar dengan tema pokok, yaitu apa tema pokoknya? Apa tema pokoknya? Karena saudara, apalagi PKS tentu pasti tahu ya, karena diseringkan di Komsel. Terungkapnya misteri apa? Kehidupan manusia. Ada diseringkan di Komsel? Aduh, jangan ya. Jangan, kalau boleh topik lain, baspok itu. 2 minggu lalu kita topiknya apa? Ini tema pokoknya. Topiknya apa yang lalu? Buka catatan lah. Apa? Ini bukan dihafal tapi mutlak harus dipahami, karena ini adalah keberadaan kita, manusia sekaligus sebagai orang percaya. Apa topiknya 2 minggu lalu? Hubungan. Ini PKS harus tahu dan harus punya catatan, karena memang itu jadi PKS harus catat. Hubungan orang hidup dan
orang mati. Ada hubungan? Ada hubungan? Atau cuma dijawab sesuai dengan yang dijelaskan? Keyakinan sendiri saudara ada hubungan? Orang mati dan orang hidup? Tidak ada. Sekarang kita mau belajar dengan topik yaitu sesudah mati. Ini topiknya. Sesudah mati, manusia kemana? Atau sesudah mati kemana? Yang sudah lansia pasti ingat nyanyian sekolah minggu waktu mereka masih sekolah minggu. Jika mati pergi mana, surga atau neraka? Surga tempat senang, kekal neraka sengsara. Nanti kita nyanyi ya. Ya. Nanti sebentar nyanyi. Baru aku tanya, jika mati. Nah, saudara, kita tentu mau mulai dulu dari beberapa pemahaman tentang sesudah mati. Beberapa pemahaman tentang sesudah mati, baik secara umum maupun di kalangan Kristen. Nah, ini yang perlu kita pahami. Apa pemahaman yang pertama yang sering kita dengar dan kemudian dijadikan kata-kata penghiburan oleh orang yang melayat? Sudah, so senang dia. Ya, daripada dia sakit-sakit. Tentu rupanya yang berangkat ini sakit berat dan cukup lama diurus habis biaya. Jadi so senang dia. Jadi so tidak sakit lagi, so tidak bikin susah yang hidup. Jadi so senang berarti habis perkara. Ya, sudah tidak ada lagi urusan. Itu pemahaman yang pertama. Sedangkan apa yang kita baca dalam Alkitab? Manusia tentu satu kali akan mati dan sesudah itu akan datang apa? Hukuman. Jadi tidak betul kan? Ya, kita tidak urus ini, kita tidak usah menilai. Tetapi yang jelas Alkitab berkata, manusia satu kali tentu akan mati dan sesudah itu akan datang hukuman. Ya. Tetapi orang-orang yang datang melayat berkata, so senang dia. Ya, so beres, so tidak ada masalah, tidak ada lagi urusan. Nah, inilah yang perlu, ini pemahaman ini, tidak usah lama-lama di situ ya. Ada lagi pemahaman yang berikutnya, ya, bahwa kalau orang mati itu, rohnya itu 3 hari masih beridar-idar di dalam rumah. Makanya muncul apa? Penghiburan 3 malam. Nah, kemudian di dalam rumah ya, dalam rumah. Oh, pas pokitin rumah. Dia bilang selamat pagi. Jadi adalah aneh kalau orang ini, bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga ada yang takut masuk tanpa gelap. Ya. Nah, kemudian apa? Itu kalau 3 hari. Kalau 7 hari, dia ada di sekitar rumah. Ini pemahaman, berarti bukan di dalam. Berarti di dalam rumah so tidak baspok. Yang baspok di mana? Di luar rumah. Nah, kalau dia sobar idar-idar di sekitar rumah, nanti 40 malam baru dia pergi. Makanya orang bikin apa? Nah, makanya gereja ini tidak melayani penghiburan hitungan hari.
Gereja ini hanya melayani penghiburan tapi tidak melayani penghiburan hitungan hari. Karena itu bukan iman Kristen. Itu dari lain punya. Nah, jadi oleh karena itu maka punya pemahaman roh orang mati bisa apa? Gentayangan. Oke. Apalagi pemahaman yang berikutnya yang berada di semua lapisan masyarakat termasuk orang Kristen. Orang mati itu jadi setan. Aduh kasihan, Tuhan tolong. Ya, jadi setan. Apa betul? Jadi setan atau basetan? Nah, orang mati, kenapa bisa? Setan ya setan. Orang mati ya orang mati. Jadi, setan itu siapa? Adakah orang mati jadi setan? Jadi kuntilanak. Ya, kan baru ada cerita dongeng. Kenapa bisa jadi kuntilanak? Karena waktu dia mati melahirkan jadi kuntilanak. Dari mana? Jadi segala sesuatu itu kembali kepada apa? Alkitab. Kembali kepada Alkitab. Jadi tuyul, piara supaya bisa kaya. Itu bukan orang mati. Nah, orang mati itu bukan setan dan setan bukan orang mati. Bagaimana? Bagaimana ini memang ini materi untuk cuci otak, banyak otak orang Kristen yang perlu dicuci tentang orang mati, dicuci dengan firman. Tidak ada orang mati jadi setan, bro. Tidak ada orang mati jadi setan. Setan ya setan. Orang mati, orang mati. Di mana dia punya tempat? Orang mati. Kalau sudah mati di mana? Saudara tahu manusia ini kalau sudah mati, segala macam upacara, ada upacara militer, ada upacara tergantung dengan dia punya posisi selama di dunia sebagai apa. Tetapi sebenarnya kalau mau kita pikir manusia mati ini paling memilukan. Kenapa? Karena bagaimanapun kita hormat kepada orang tersebut, apapun pangkatnya, termasuk bagaimanapun kita sayang orang itu, tetap lebih dari 7 malam atau sekian malam bau busuk. Makanya supaya tidak bau busuk dia apa? Dulu pakai es batu ya, belum populer formalin. Es balak ditaruh di bawah peti. Sekarang formalin jadi kancang semua jadi mudah. Ya. Supaya apa? Supaya tidak bau. Dan sesudah itu pada akhirnya dia apa? Bahasa terhormatnya dimakamkan. Dikuburkan, agak kasar sedikit. Yang lebih kasar, ditanam. Dan itu bahasa kita juga disulis dengan kadang-kala tak begitu. Kasihan Tuhan sudah dipanggil Tuhan. Jadi kapan ditanam? Coba bayangkan itu. RW mati tidak ditanam. Ada di Balaga. Malah dibahas. Taruh pedisi ini ya. Siapa yang bikin? Dibahas lagi. Orang mati tidak Nah ini dia. Jadi tidak ada orang mati jadi setan. Jadi jadi karena orang mati itu bukan setan, berarti
Tidak ada apa-apa di kubur. Ya, kalau ada ketemu setan di kubur, ya setan, bukan orang mati itu yang jadi setan. Nah, ini yang perlu kita ini. Ada lagi pemahaman, ya orang mati itu tertidur. Ini banyak di kalangan Kristen. Karena dia salah paham dengan apa yang Yesus katakan tentang Lazarus. Ketika murid-murid berkata, Lazarus sudah mati. Oh, dia tidur. Nanti saya akan pergi membangunkan dia. Padahal ada keterangan ayatnya lebih lanjut. Murid-murid menangkap tidur betul. Padahal akhirnya Yesus harus terus terang berkata, Lazarus so mati. Oh, ini dia. Ya, jadi bukan tertidur. Ya, memang mati tubuhnya. Nah, supaya saudara dapat memahami ini, kita mau tahu. Jadi tubuhnya di apa? Dimasukkan ke dalam tanah. Apa sebab? Kita baca di dalam pengkhotbah dulu. Ini tuntas dulu ini. Pemahamannya harus tuntas dulu. Ya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Kita belum bicara nih sorga atau neraka, belum. Ini baru bicara dulu pandangan-pandangan pemahaman selama ini. Kita ini bingung-bingung karena terbawa-bawa dengan asal-usul kepercayaan kita tempo dulu. Dan terbawa-bawa juga dengan ikut-ikutan, padahal tidak tahu apa-apa. Pengkhotbah 12 ayat 7 kita baca, 2, 3. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Jadi apanya yang ada di dalam kubur? Apanya? Dan sekian lama kemudian tubuh hilang semua, biar diformalin, hancur juga jadi debu. Terus tinggal apa? DP tengkorak. Ya kan? Biar gagah bagaimana, sama DP model tengkorak. Bolong di sini, nah, sama. Tinggal rangka-rangka. Kemudian hancur lagi. Nah, jadi sangat jelas. Jadi ada roh di kubur. Apa yang ada di kubur? Cuma orangnya yang sudah mati, entah kalau dia baru mati namanya mayat, kemudian lebih terhormat namanya jenazah, kemudian akhirnya rangkah manusia semuanya kembali kepada debu. Ada setan di sana? Setan dia? Tidak. Bisa diajak komunikasi, terus kita datang, mah, kita datang, ini cucu-cucu kasihan, mah, ya, begitu ada banyak. Kita so tahu, semua lari, bubar. Nah, kenapa? Karena ini kan kebiasaan orang Kristen nanti malam tahun baru kan. Nah, kalau saudara kita dari etnis Chinese ada yang namanya cimbeng. Ya, tapi kalau kalangan Kristen malam tahun baru dan semalam suntuk di kuburan, bikin makan-makan di sana. Bukan ditemani dengan siapa, ditemani dengan kuburan, karena tidak ada apa-apa lagi. Ya, nah ini perlu kita pahami. Salahkah kalau kita secara etis mungkin supaya kelihatan rapi dan lain sebagainya? Ya oke saya, tapi kenapa mesti malam tahun baru dan tahun baru? Baru dapat ingat itu yang mati. Nah ini ya, oke itu yang masih ringan-ringan. Karena ada etnis tertentu itu benar-benar hidup untuk membiayai kematian. Ya, itu kita tidak bahas karena bukan urusan kita itu. Tapi itulah kita bicara tentang iman Kristen. Oke? Jadi sangat jelas di sini. Nah, ada yang perlu kita dalami lagi tentang orang mati sebelum kita cari tahu kemana. Buka kembali Lukas 16.
Lukas 16. Sudah? Ayat 22. Langsung dulu kepada ayat 22. 23. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa. Ya, lalu dibawa siapa? Berarti dia dijemput oleh siapa? Oh, luar biasa ya. Oh, kita mau miskin lah supaya dijemput malaikat. Bukan itu maksudnya. Karena teologi kemiskinan pernah melanda ke kalangan Pantekosta. Bahwa untuk jadi suci harus jadi miskin. Untuk jadi suci harus menderita. Padahal bukan itu. Bukan karena miskin maka dia dijemput malaikat. Bukan. Tapi kita perlu memahami apa makna daripada perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Dan kemudian apa yang terjadi? Kita baca ayat 23. Baca, 2, 3. Iya, rupanya orang kaya bisa mati juga. Kalau orang miskin mungkin kita maklum, dia tidak bisa beli obat, makanan tidak bergizi. Tapi yang jelas memang dia duluan mati. Ya, tidak ada tempat tidur, tidak ada tempat. Karena dikatakan dia di mana? Di mana dia di situ? Ditaruh di dekat depan pintu rumah orang kaya. Berarti sama dengan gelandangan kan? Dia duluan mati. Tapi ternyata orang kaya juga mati. Jadi apapun juga tetap akan mati. Nah, sekarang persoalannya saya sudah mati ini apa? Sangat jelas dikatakan orang miskin itu mati, kemudian dijemput malaikat dan membawa dia kemana? Pangkuan Abraham. Tidak ada keterangan dikubur atau tidak dikubur, tapi yang jelas tetap kembali kepada debu. Ya, mungkin juga ada yang kuburkan, tapi orang kaya ini mati, langsung ditulis secara lengkap, lalu dikubur. Ya, kasihan. Saudara tahu kan? Ini identik juga dengan masa sekarang, susah sekali itu cari kuburan. Mahal. Sedangkan beli vitamin tidak cukup, apalagi mau bayar kuburan. Tidak usah pusing itu, nanti diakon yang sediakan. Oh, bukan. Dikubur. Terhormat tentu. Banyak pelayat. Ya. Nah ini dia. Kemudian di mana? Ia berada menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas. Sepotong dulu sampai situ dulu. Ia di mana? Dibawa ke tempat sengsara. Beda. Dua orang, dua-duanya mati, waktu yang tidak bersamaan, dan dibawa ke tempat yang tidak sama. Nah, disinilah kita perlu mulai belajar dari apa yang kita sudah baca. Pemahaman ini kita hapus, tidak tahu saudara masih terbawa-bawa dengan yang nomor berapa. Nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4. Tapi yang jelas semuanya bukan berdasarkan apa yang Alkitab tulis. Kita kembali kepada Alkitab. Orang miskin ini mati. Mati. Ya. Dan jelas tidak ada kejelasan apakah dikubur atau tidak, tapi yang jelas dia mati. Dan orang kaya ini juga mati.
Jadi dibawa ke tempat yang berbeda. Yang satu sengsara dan menderita. Yang satu dibawa ke mana? Pangkuan Abraham. Atau ke Firdaus. Nanti kita temukan ayat-ayatnya sebentar. Dua tempat yang berbeda, tapi namanya secara umum sama. Yang dikenal dalam perjanjian baru, perjanjian lama, Hades. Apa itu Hades? Adalah dunia orang mati. Alam maut. Tapi sama-sama. Hanya tempatnya beda. Di dalam perjanjian lama, orang hanya mengenal, umat Tuhan hanya mengenal Hades. Kapan perkataan Firdaus itu keluar, nanti kita akan temukan. Ya, tapi itulah tempat di mana pangkuan Abraham. Satu di sini, satu di sini. Oke, tempat sebentar kita lanjut. Kita perlu pahami agar kita dapat mempunyai pengertian yang benar. Saya selalu katakan pemahaman yang benar menghasilkan sikap yang benar menghasilkan tindakan yang benar, dan hasilnya adalah kebenaran. Pemahaman yang keliru akan menghasilkan sikap yang keliru menghasilkan tindakan yang keliru, dan hasilnya adalah fatal. Jadi begitu mati, masing-masing begitu mati, langsung dibawa. Sekarang pertanyaannya, ada roh orang mati dikubur di kuburan? Ada tidak? Menurut Alkitab ada tidak? Tidak ada. Begitu mati, tubuhnya kembali ke tanah, rohnya kembali kepada pencipta. Jadi tidak ada apa-apa di kuburan. Kuburan cuma nih batu nisan, DP nama, tanggal lahir, tanggal kematian, selesai. Saudara mau bikin dia, saudara mau buat mungkin kotaknya, apanya dan lain sebagainya, ya sebagai tanda itulah. Tapi kadang-kala dia sudah bikin persis villa, dia punya ada tempat-tempat duduk, DP atap lagi dari beton. Saya berpikir ini kalau sangkakala berbunyi cuma bikin susah malaikat, bikin bongkar ini. Walaupun tidak susah. Tapi kenapa sampai seperti itu? Ya, sampai terlalu berlebih-lebihan. Sebagai tanda penghormatan silakan buat tanda, silakan buat sesuatu yang memang untuk dikenal. Oh di sini tempatnya, dia ini nomornya sekian dan lain sebagainya. Selesai. Kenapa sampai bikin 2 tingkat? Bahkan di negara tertentu ada AC. Saudara bayangkan di Surabaya ada namanya gedung kayak hotel begitu punya besar. Itu adalah memang ada hotelnya sekaligus untuk supaya upacaranya di sana dan lain sebagainya. Nah, sampai begitu rupa. Terus ada lagi di daerah Jawa Barat dibangun satu yang puluhan juta, ratusan juta. Dia punya untuk masuk di situ, untuk dikuburkan di situ, begitu punya mahal. Hanya untuk menghilangkan kesan angker. Hanya untuk menghilangkan kesan baspok. Ada restorannya, ada kafenya, tersedia di situ. Nah ini namanya wisata kuburan.
Orang sudah bosan dengan wisata kuliner, wisata pemandangan, view. Orang sudah bosan, jadi sekali-sekali juga perlu wisata kuburan. Nah, mari kita sekarang kembali ke sini. Nah, saudara, jadi dua-duanya langsung dibawa masing-masing ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Nah, tapi sebelum bicara tempat, kita cermati ini. Apakah benar orang sudah mati habis perkara? Nah, baca. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita. Menderita, bukan cuma menderita. Menderita sengsara di mana? Di alam maut. Menderita sengsara di alam maut. Berarti dia rasakan tidak? Dia rasakan tidak? Hah? Dia rasakan tidak? Dia rasakan. Salah satu permintaannya kepada Bapak Abraham apa? Apa? Ayat 24. Nah, lalu ia berseru kepadanya apa? Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus, lanjut. Aku sangat kesakitan dalam nyala api. Ini belum neraka ini. Makanya perlu paham. Dalam nyala api. Sebentar tempatnya kita bahas. Berarti dia rasakan tidak panasnya api? Dia rasakan. Tapi dia rasakan di mana? Di alam maut. Oh, tidak ada apa-apa lagi, kita otomatis tidak rasa apa-apa. Ya memang tidak rasa apa-apa karena tubuh tidak merasa apa-apa. Tetapi di dunia orang mati, di alam bersah, kata terjemahan lama, di dalam alam maut itu dia rasakan. Sengsara, menderita. Siapa yang pernah mengalami tubuh terbakar? Ujung jari terbakar. Saudara tahu, dokter yang paling tahu, sekian persen kalau ia terbakar, dia tidak akan tertolong. Memang tubuhnya sudah mati, sudah ada di kubur, mungkin sudah jadi rangka, tetapi ini di alam maut ini dia merasakan sengsara kesakitan dalam nyala api ini. Dan salah satunya, haus. Jangan lagi ada yang mimpi, udah papa ada datang bilang, kita haus. Terus yang hidup, kasihan karena papa kita mimpi tadi malam dia haus. Pergi di sana DP kesukaan. Apa mah DP kesukaan? Cap tikus. Mana bisa? Tidak bisa lagi terakhir. Mama stres, mama minum cap tikus. Ini yang dirasakan di alam maut. Jadi di alam maut, orang mati ini masih bisa merasakan sengsara. Ada api di sana. Ini ya Hades alam mautnya orang yang non percaya. Nah ini. Jadi jangan kira tidak rasa. Jadi makanya kita juga mendengarkan itu kesaksian-kesaksian
tentang dibawa ke neraka, dibawa ke sorga. Banyak kali kita dengar mimpi-mimpi dan kesaksian seperti itu. Silakan, tapi apakah Alkitabiah? Karena tidak ada yang rahasia. Semua Tuhan sudah jelaskan sorga itu bagaimana. Alkitab juga sudah jelaskan neraka itu bagaimana. Sampai ada kesaksian mengatakan, oh orang masuk di neraka, saya lihat si A, si B, si C. Orang di neraka itu disiksa setengah mati. Itu iblis, dia siksa orang. Loh, yang mau disiksa di neraka itu iblis. Kok iblis menyiksa? Tak boleh dengan Alkitab. Yang akan masuk di neraka, yang akan disiksa di neraka adalah iblis. Bagaimana bisa iblis menyiksa orang? Tidak ada ayatnya menulis iblis menyiksa orang di neraka. Oh, karena dia akan disiksa menurut kekejamannya. Nanti yang suka memperkosa orang, nanti dia punya kelamin dikasih apa? Tidak ada. Tidak ada ditulis Alkitab. Kita bicara di sini ini Hades, belum neraka, tapi so siksa. Mungkin yang dia lihat Hades, tapi itu bukan isi di situ bukan iblis. Iblis tempatnya bukan di Hades. Iblis juga belum ada di neraka. Neraka masih kosong. Itu nanti pelajaran berikutnya. Karena itu ada hubungannya dengan akhir zaman. Dan neraka disediakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Jadi boleh dengar mimpi tapi kembali ke Alkitab. Jangan orang semua penglihatan lah apa semua kita telan-telan sama. Aduh, kapan kita juga bisa kita lihat ada si ini di neraka padahal dia WL. So tidak bagus itu, jadi masalah. Nah, oke, kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Dia lihat siapa? Dia lihat siapa? Abraham. Dia lihat orang miskin itu ada di dalam pangkuan Abraham. Berarti dia bisa lihat tidak? Bisa, tapi yang dia lihat di alam maut, di Hades ini. Yang ada dua tempat, satu di tempat sengsara. Dia lihat, dia rasakan, dia masih ingat lagi ada saudara-saudara. Tapi di alam maut ini dia bilang minta supaya karena tidak bisa. Maka dia minta lagi lebih lanjut ayat 25. Abraham berkata, anak, ingatlah engkau telah menerima segala yang baik waktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Lanjut. Selain daripada itu di antara kami dan engkau, ini saya sudah jelaskan minggu lalu. Terbentang apa? Jurang yang tak terseberangi. Jadi tidak ada hubungannya. Ya. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Lanjut. Kata orang itu, kalau demikian, masih bisa berdialog. Aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh Lazarus itu ke rumah ayahku. Lanjut. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan. Dia cuma tahu masih ada saudaranya yang sama dengan dia, tetapi dia tidak bisa datang kepada saudaranya. Jadi makanya yang meninggal tidak akan pernah datang lagi. Aduh, kita rindu ngana, ini kita datang. Nah, atau menampakkan diri dan tersenyum, itu setan. Bukan orang mati. Nggak bisa.
Dia memang bisa berpikir begitu di alam maut, di Hades, tapi dia tidak bisa. Makanya dia tidak berdaya kan, tidak bisa bikin apa-apa karena dia sudah di situ. Dia mau pulang ke saudaranya tidak bisa. Terus bagaimana bisa saudara lihat itu? Oma ada duduk-duduk di kursi roda, atau oma atau opa ada duduk-duduk di pojok sana, di tampak paling suka duduk di sana. Tidak bisa. Tidak ada itu. Ya, jadi tidak usah saudara terlalu kenapa mau hidup tertekan dengan tahyul. Tidak ada. Karena tidak ada itu namanya tahyul. Ya, tidak ada. Oke. Lanjut lagi kita lihat di sini. Jadi dirasakan, dialami. Itu derita sakitnya bagaimana menderita dirasakan. Nyala api sengsara dengan nyala api di Hades ini. Tidak ada yang bilang, oh iblis dia tusuk begini. Tidak ada dalam Alkitab iblis menganiaya. Ya. Dan tidak ada di sana. Di sana masih kosong. Ya. Iblis malah neraka disediakan itu untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian bagaimana dengan penjahat di kayu salib? Nah, saya tidak usah mungkin baca ayatnya karena kita tahu salah satu penjahat di sisi kayu salib menghujat Yesus kan? Yang satu berkata apa? Ya Tuhan, ingatlah aku apabila Engkau masuk dalam kerajaan. Dan Yesus berkata apa? Hari ini juga, semua tahu ya? Sepertinya tidak semua tahu ini. Bacalah, buka Alkitab. Kalau tidak tahu, ini perlu sekali diketahui. Dan ini mutlak. Lukas 23. Supaya kita memahami. Karena di situ muncul ada kata Firdaus. Lukas 23 kita baca ayat 42 dan 43. Baca. Lalu ia berkata, ini penjahat yang satunya. Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. 2, 4, 3. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di mana? Di dalam Firdaus. Oke? Nah, di mana itu Firdaus? Ini perkataan Yesus. Berarti pada saat penjahat di kayu salib, di sisi kayu salib yang memohon kepada Yesus ini. Dan Yesus menjawab, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Berarti pada saat dia mati, saat itu, maka dia bersama-sama dengan Yesus ke Firdaus. Secara pembagian tempat tadi sudah kita pahami. Di dalam perjanjian lama umumnya umat Tuhan hanya mengenal Hades. Di mana apa itu Hades? Alam maut. Atau di mana dia berada? Alkitab menulis berada di bumi paling bawah. Oke, buka Alkitab. Ini dulu ya. Sebelum kita lihat rupanya ada pembagian lagi di Hades itu.
Buka Yeskiel 32 ayat 18. Yeskiel 32 ayat 18. Baca, 2, 3. Ya. Di mana tempatnya? Di bumi paling bawah, di tempatnya orang-orang mati. Oke, nah itu tempatnya. Ya. Saya harus bagi dua begini dulu. Jadi kalau ini bumi, dia berada di tempat mana? Bumi paling bawah. Nanti saudara berkata, bumi itu bulat. Berarti yang di atas bilang di bawah. Yang di bawah bilang di bawah. Nah, berarti kita tidak bahas secara bentuk planet. Tapi yang jelas Alkitab berkata bumi paling bawah di tempat di mana kita berada. Oke? Nah, bumi paling bawah dan di situ kita tahu ada apa di situ? Ini PL ya. Nah, di situ ada tempat sengsara. Sengsaranya apa? Nyala api, belum neraka. Ini hadir nyala api. Dan di sini Firdaus. Sama-sama adalah alam maut. Orang miskin itu dibawa ke Firdaus. Orang masuk ke dalam sengsara. Pada saat Yesus disalibkan seperti yang kita baca tadi, maka Firdaus ini berpindah tempat. Saya bacakan dulu ayatnya. 2 Korintus 12. 2 Korintus 12. Cari dulu. Ayat yang kedua. Para PKS dalami baik-baik ya. Nanti diseringkan, saudara diseringkan di Komsel, tak salah jawab lagi. Tak salah sharing lagi. Terus masih ada yang mereka, ada yang bersaksi, kita mau bersaksi. Tadi malam Maitua ada datang, padahal Maitua itu 30 tahun lalu dia meninggal. Terus yang gembala sel berkata, oh tanda-tanda anak akan menyusul. Ada saja. Oke, sudah? Nah, baca. 2, 3. Ini juga aneh. Alkitab cuma bilang ke tingkat 3 di sorga. Tapi ada ajaran, sorga itu 7 tingkat. Nah, ada saja. Nah, jadi kita mulai dari sini. Seorang Kristen, ini kesaksian Paulus tentang dirinya yang mengalami bagaimana ia dibawa dan diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Nah, ini juga kadangkala jadi masalah. Oh, berarti betul.
Ini sorga persis itu gambar tabernakel. Ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Bukan itu. Ada lagi berkata, oh berarti kalau begitu, kalau memang dia 3 tingkat, biar kita di tingkat pertama saja di halaman, tidak apa-apa. Yang penting masuk, biar cuma di pojok-pojoknya. Ada saja menganalisa sendiri. Yang penting masuk surga, biar kita cuma di hook-hook sana. Saudara, kalau kita bicara tentang surga, maka kita harus memahami dulu, bukan dalam pemahaman bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa aslinya, Ouranos. Apa pemahaman Ouranos ini? Yaitu langit. Kita perlu pahami dulu. Itu kata surga artinya Ouranos atau langit. Berarti langit yang keberapa? Tadi kita baca tingkat berapa? Tingkat 3 dari apa? Dari langit. Oke. Jadi mungkin gambarnya harus tampak depan dan tampak atas. Kalau tampak atas, ya bagi yang pandai dengan gambar menggambar secara arsitektur pasti paham ini. Kalau dari atas seperti ini kan, bulatan bumi. Sekarang kita ambil dari tampak, gambar tampak. Nah, jadi kalau ini bumi, Hades ada di mana? Di paling bawah. Kemudian Paulus diangkat ke langit yang ketiga. Apa itu langit pertama? Langit tempat di mana di situ masih ada apa? Atmosfer dan gravitasi. Saudara lempar atau jatuhkan ini, jatuhnya ke mana? Ke bawah. Itulah lapisan yang pertama. Jadi bicara sorga bahasa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan bahasa asli langit. Supaya kita tidak bingung. Sampai saudara mau kepingin di pojok-pojok saja, yang penting di sorga. Biar kita cuma bapel-pel. Tidak ada bapel di sana. Di sana cuma muji Tuhan. Menyembah. Di dunia saja bapel tidak bersih, apalagi ngepel itu sorga. Nah, berikut apa? Langit yang kedua. Apa isinya? Isinya adalah jagat raya. Di situ ada semua benda-benda angkasa yang Tuhan ciptakan, ada matahari, bulan, bintang, dan segala-galanya seperti itu. Paulus dibawa melewati itu, dan dia dibawa kemana? Ke langit yang ketiga, yang namanya surga. Apa itu? Tempat tahta Allah dan kediaman Allah. Memang kita paham, kita harus memahami Allah itu maha hadir.
tetapi tempat kediamannya ada di sorga. Langit yang ketiga. Ini dulu. Ya. Jadi kita harus pelan-pelan, kalau tidak selesai sesuai jamnya, kita lanjutkan nanti. Ya. Tapi ini dulu. Oke. Sekarang kita harus memahami tentang bagaimana percakapan Tuhan Yesus di atas kayu salib merubah alam maut, tempatnya berubah. Apa itu? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ke dalam Firdaus. Apa itu Firdaus? Hades. Salah satu tempat Hades. Dunia orang mati. Nah, Hades yang mana? Kita sudah tahu bahwa setiap orang percaya di dalam Yesus Kristus ketika meninggal, yang datang jemput adalah para malaikat dan dibawa ke Firdaus. Firdaus yang ini dulu ya. Kita pahami dulu yang perjanjian lama. Dibawa ke Firdaus. Dibawa ke tempat yang Tuhan sudah sediakan di Firdaus, di Hades itu. Tapi bukan tempat sengsara. Mereka yang meninggal sebagai orang yang tidak percaya dan bukan orang percaya, itu masuk di dalam Hades, sengsara nyala api. Oke, ini dulu yang kita perlu pahami. Berikut. Mengapa Yesus mengatakan seperti itu? Dan apa yang Yesus lakukan? Pada saat Yesus mati di atas kayu salib, ia masuk ke dalam Hades yang namanya Firdaus. Bukan ke tempat sengsara. Apa yang dia lakukan? Nah, ini yang perlu kita tahu. Supaya kita pahami luar biasa penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Efesus 4. Ini tidak boleh jadi teka-teki, harus jadi kepastian supaya kita paham. Efesus 4, ya. Nanti selesaikan sampai sini ya. Efesus 4 ayat 8 mulai. Efesus 4 mulai ayat 8. Ini yang dilakukan Yesus waktu dia mati di atas kayu salib. Dia bukan hanya melakukan penebusan untuk dosa untuk kita, melepaskan kita dari, membebaskan kita dan mengampuni kita dan menguduskan kita dari segala dosa. Tapi ini yang Tuhan Yesus lakukan bagi mereka yang sudah meninggal, yang masuk dalam Hades pada saat kematiannya. Nah, tapi sayang, nanti saya jelaskan juga bahwa ada yang membelotkan ayat ini. Kita baca 2, 3. Ya. Lanjut. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi paling, apa itu? Hades. Terus apa yang Yesus lakukan? Lanjut.
Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Saya jelaskan dulu kebenarannya ya, nanti saya jelaskan pelencengan daripada ayat ini yang seringkali dijadikan teologi baru. Jadi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib sebagai penebusan korban, maka ia bukan hanya mati di kayu salib. Karena seorang yang mati dia harus kemana? Sangat sederhana. Dia harus masuk ke bumi paling bawah. Dan pada saat Yesus masuk ke bumi paling bawah, maka Firdaus yang ada di bawah ini berpindah ke Uranus. Dan itulah yang dilihat oleh Paulus. Di mana itu? Di mana itu Firdaus yang sekarang? Bukan lagi ada di Hades, tapi ada di surga. Jadi setiap orang percaya yang mati di dalam Kristus, rohnya langsung dibawa ke Firdaus yang ada di surga. Apa yang ada di bawah? Nah ini. Jadi orang-orang percaya yang tadinya ada di Hades ini, Yesus masuk ke sana dan membawa mereka semua termasuk penjahat yang sudah bertobat ini. Dibawa hari ini engkau bersama-sama dengan aku. Tempatnya Yesus di mana? Bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus sekarang ada di sini. Bukan di bawah, tapi di atas. Sayangnya ayat ini dijadikan teologi baru. Bahwa Yesus masuk di dalam alam maut itu untuk berPI dengan orang-orang mati. Itu sebabnya mengapa sekarang ada kelompok Kristen yang mengadakan pelayanan penginjilan terhadap orang-orang mati. Ini sangat tidak alkitabiah. Mereka menunjukkan juga ayat-ayat. Mereka sangat memakai itu ayat yang ketika sudah tidak ada raja dan Israel kalah terus, kemudian mereka membangkitkan, mengambil ahli nujum untuk supaya muncul Samuel. Bukan Samuel. Ini. Jadi bersyukur. Makanya dikatakan oleh Paulus apa dalam Filipi? Hidupku untuk Kristus, mati itu keuntungan. Kenapa mati itu keuntungan? Karena Alkitab berkata, karena kita akan menetap bersama dengan Allah di surga. Tapi yang aneh, pertanyaan yang dijawab dengan meyakinkan, tapi kemudian tidak yakin. Pertanyaan itu adalah seperti ini. Saudara percaya saudara mati masuk surga? Percaya mati masuk surga? Siapa mau duluan? Nah, ini kan tidak ada. Jadi saudara, kematian cuma mempercepat kita masuk surga.
Tapi bukan berarti kematian mempercepat kita masuk surga. Begitu patah hati, minum racun tikus, kita neraka. Walaupun nanti baru masuk neraka, disiksa di alam maut. Ya, luar biasa kan? Jadi sekarang jemaat GBI Palu tidak ada yang takut lagi. Ya, tidak usah lagi kawal. Patamang akan kita galap di sana. Ya, tidak ada. Jadi setan ada di mana? Kata Alkitab, beredar-edar. Karena beredar-edar sementara dia muncul rupa mama, sementara dia rupa opa, sementara dia muncul lagi rupa. Pokoknya orang-orang yang mungkin dekat di hati saudara, kemudian dia sudah duluan tidak ada, dengan sendirinya menguasai hati pikiran. Nah, dia muncul, padahal bukan itu. Ya. Oke, sampai sini dulu, nanti kita lanjut lagi. Asik kan? Asik. Nah, kita tutup dengan nyanyian sekolah minggu. Jika mati pergi mana, surga atau neraka? Surga tempat tenang kekal, neraka sengsara. Mari berdiri. Jika mati pergi mana, surga atau neraka? Surga tempat tenang kekal, neraka sengsara. Satu kali lagi. Jika mati pergi mana, surga atau neraka? Surga tempat tenang kekal, neraka sengsara. Oke, sekarang saling hadap di baku tanya. 2, 3. Jika mati pergi mana, surga atau neraka? Surga tempat tenang, neraka sengsara. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Sudah menebus kami dari segala dosa. Sudah mengampuni, sudah menyucikan kami dari segala dosa. Amin. Nah, Engkau mengaruniakan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Tempat yang pasti yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur. Roh Kudus menolong kami untuk tetap taat atas segala sesuatu apa yang menjadi kehendak-Mu. Sampai kepada nafas kami yang terakhir, kami tetap ada di dalam iman dan kami boleh menikmati malaikat-malaikat menyambut setiap kami yang pulang kepadamu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan meteraikan kebenaran firman. Sehingga tidak ada lagi pemahaman-pemahaman lain yang menekan kami sehingga kami hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Tapi kami percaya Tuhan sudah melakukan segala sesuatu untuk kami. Anugerah keselamatan, bebas dari segala hukuman, dan kami boleh menikmati kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, kita bersatu sebelum pulang. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas saudara. Pesan Tuhan tahun 2023, berharap untuk yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. Tuhan Yesus memberkati.